Mas Tebay, eta mute. Nah, nanti Zal? kalau misalkan udah ininya Zal? langsung. Ya, Pak. Udah tahu sistem Spotlight? Sudah, Pak. Oke. Oke, bisa dimulai. Mau di... Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung dengan kami kreator dalam acara Virtual Tour. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara tour ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para dosen dari pengelolaan pengaturan perjalanan dan industri perjalanan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Maudi, selaku Master of Ceremony hari ini. Nah, tema tour kali ini adalah Kampus Tour Universitas Pendidikan Indonesia. Mungkin dari teman-teman pernah ada yang ke Universitas Pendidikan Indonesia sebelumnya? Atau belum? Mungkin yang belum, kesempatan bagi kalian untuk mengetahui ada apa aja sih dan gimana sih Universitas Pendidikan Indonesia ini. Nah, nanti kita akan berkeliling-keliling dan mengetahuinya nih, di Universitas Pendidikan Indonesia ini ada apa aja. Nah, nanti ada 5 titik yang akan kita kunjungi. Mulai dari gerbang utama Universitas Pendidikan Indonesia. Titik yang kedua ini merupakan ciri khas dari Universitas Pendidikan Indonesia yang tak lain dan bukan adalah ISOLA. Yang ketiga, Museum Pendidikan Indonesia. Yang keempat, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan yang terakhir nih, yaitu Sport Center yang selalu jadi tempat untuk pelatihan. Gitu. Dan nanti di sana kalian ditemenin sama akang-akang ganteng yang akan menjelaskan di titik-titik sana. Dan nanti kalian bisa bertanya-tanya nih sama akang-akang ganteng yang ada di sana. Oke, tanpa banyak ini, mari kita mulai aja virtual tour. Kali ini saya alihkan ke moderator kita, Teteh Anissa, mangga. Terima kasih kalau mau pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Anissa Oktiana Arif selaku moderator di sini. Sekarang kita mau ngajak teman-teman semua nih untuk berjalan-jalan di Universitas Pendidikan Indonesia. Karena waktu yang singkat, yuk kita langsung aja mengikuti acara kampus virtual tour kali ini. Kepada Saudara Farhan dan teman-teman yang lainnya, saya persilahkan waktu dan tempatnya, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Faranto Lautin. Saya di sini akan menjelaskan tentang gerbang utama UPI sebagai titik pertama dari virtual tour kali ini. Setiap yang akan masuki UPI ini pasti akan melewati gerbang utama UPI pada tempat di sini. Di depan gerbang UPI itu tersedia sebuah taman kecil yang berisikan tulisan halo tulisan Universitas Pendidikan Indonesia, yang di kalau malam nih lampu di depannya itu akan menyala dan menyorot logo UPI dan bersinar di malam hari. Ya, cuma logo UPI deh yang bersinar pada malam hari itu. Terus di belakang UPI itu terdapat ada Masjid Al-Furqon, salah satu ikon juga dari UPI sekarang, dan di belakang gerbang utama juga terdapat gedung ISOLA sebagai sebagai ikon penting, sebagai ciri khas dari UPI itu sendiri. Sebelum menjadi UPI seperti sekarang, UPI itu pernah 4 kali loh ganti nama. Ada yang tahu nggak sih? Yang pertama tuh PTPG, yaitu Perguruan Tinggi Pendidikan Guru pada tahun awal berdiri sampai 20 Oktober 1954. Terus yang kedua ada FKIP, yaitu Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan pada tahun pada tanggal 25 November tahun 1958. Dan yang ketiga itu ada IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan pada tanggal 1 Mei 1963, dan yang terakhir pada tanggal 7 Oktober 1999
menjadi Universitas Pendidikan Indonesia sampai sekarang ini. Ya, ini adalah tampak dekat dari Masjid Al Furqon ya. Bisa dilihat megah banget tuh ya, gede banget tuh. Farhan on cam terus. Itu Universitas Pelopor dan Unggul atau Leading and Outstanding University. Mungkin itu sedikit tentang sejarah UPI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di titik selanjutnya. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bayu Pamungkas Nursiam. Teman-teman, kita sekarang ada di Isola. Saya sedikit akan memaparkan tentang Isola. Nah, ini adalah gedung Isola. Isola dibangun pada tahun 1933 milik seorang hartawan Belanda bernama Dominic Willem Baretti. Kemudian bangunan mewah yang dulunya dijadikan rumah ini lalu dikomersilkan dan menjadi bagian dari Hotel Savoy Hamman. Gedung Isola namanya diambil karena lokasinya yang lumayan jauh dari pusat keramaian. Kata Isola sendiri diambil dari filsafat Baretti, yaitu M isolo e vivo, yang artinya saya mengasingkan diri dan saya bertahan hidup. Nah, gedung ini dibangun atas rancangan arsitek Belanda yang bernama Profesor Charles Prosper Wolff Schoonmaker. Bangunan berlantai 3 dengan lantai terbawah lebih rendah daripada permukaan jalan raya. Jadi kalau kalian nanti di Isola, jalan raya itu bakal lebih tinggi daripada kalian. Ranah sekelilingnya luas terbuka. Coba kita lihat di belakang saya. Nah, ini adalah Taman Baretti. Saya yakin semua mahasiswa di sini punya foto pribadi di sini. Lanjut lagi ke Isola. Nah, di Isola ini bangunan bagian selatan dan utaranya itu dijadikan kamar, ruang keluarga yang mempunyai pintu dan jendela yang cukup besar. Jadi memudahkan untuk melihat pemandangan keluar. Coba kita jalan sedikit ke depan. Di sini juga ada beberapa keluarga mungkin yang sedang melakukan tur keluarga. Harusnya dari tadi jalannya ya? Ya, harus dari tadi sambil menjelaskan sambil jalan teh gini. Tapi nggak apa-apa ya, sok lanjut. Jadi sambil ke belakangnya lagi, ya, Bayu, sambil Siap. ke belakang. Iya. Lanjut. Nah, oke. Bangunan karya Profesor Wolff Schoonmaker ini merupakan salah satu ikon ikon bersejarah kota Bandung ya tentunya. Di mana gedung ini memiliki catatan mendalam terkait perang dunia, juga terkait perang kemerdekaan Indonesia di Bandung tentunya. Nah, gedung ini juga sempat digunakan sebagai kediaman sementara Jenderal Hiroshi Imamura saat menjelang perjanjian Kalijati dengan pemerintah dengan pemerintahan terakhir Hindia Belanda di Kalijati, Subang, Maret 1942. Oke, ini tampak dekatnya ya. Bisa dilihat bagus banget. Kalau kita lihat ke bawah, tamannya itu konturnya nggak rata, nggak flat gitu. Dia punya step-step.
kayak anak tangga gitu jadinya. Baik, kita coba ke belakang mungkin ya. Nah, kalian dari gerbang utama itu cuma jalan sebentar mungkin, dan sudah kelihatan ya Isola dari pinggir jalan. Nah, baik, ini di bagian belakang Isola juga ada taman. Di sini sering dipakai untuk mungkin mengerjakan tugas kelompok ataupun diskusi, atau nongkrong-nongkrong santai juga. Akang teteh mahasiswa di sini banyak. Nah, ini dari belakang adem. Nah, pada 16 Februari 1946, gedung Isola ini ditembaki pasukan divisi India Inggris dan pasukan Belanda dengan alasan menyelamatkan para tawanan Belanda dan Inggris. Kemudian pada 1951 dalam keadaan berantakan bekas perang, Isola ini dinasionalisasikan oleh pemerintah. Juga namanya diganti menjadi Bumi Siliwangi. Gedung Isola yang kini beralih fungsi menjadi kantor Rektorat Universitas Pendidikan Indonesia ini berdiri di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Setiabudi nomor 244 Bandung. Sayangnya kita nggak bisa masuk ke dalam ya. Saya juga penasaran, belum pernah masuk ke dalam sebetulnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kita lanjut ke Kang Azmi. Kang Azmi, siap Kang Azmi? Siap, Kang Bayu. Terima kasih. Siap. Mungkin sekian dari saya ya. Dadah. Oke. Untuk titik selanjutnya, mohon maaf, perkenalan dulu. Saya Muhammad Azmi Fauzan Burhanuddin. Ini backlight Di sini nih. saya Putar arah backlight. siap. Gitu mereka ciri kasepna. Oke, perkenalkan saya Muhammad Azmi Fauzan Burhanuddin. Di sini saya akan menjelaskan titik selanjutnya, yaitu Museum Pendidikan Nasional. Bisa dilihat ya, ini ada namanya Museum Pendidikan Nasional. Jadi Museum Pendidikan Nasional ini adalah salah satu tempat yang lokasinya berada di dalam kawasan area kampus perguruan tinggi terkemuka di Bandung, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia. Museum Pendidikan Nasional ini dibangun sebagai bentuk tanggung jawab UPI sebagai perguruan tinggi dalam ikut menjaga kelestarian warisan budaya dan sejarah, khususnya di bidang pendidikan. Dengan demikian, kehadiran museum ini sebagai tempat wisata edukasi di Bandung diharapkan bisa menjadi pusat penelitian, sumber belajar, dan pembelajaran yang akhirnya akan meningkatkan kualitas dan wawasan pendidik serta menjadi destinasi wisata budaya di Jawa Barat dan di Indonesia. Bisa dilihat ya, ini gedungnya. Gedung Museum UPI ini mempunyai lantai 5 tingkat, dan di setiap lantainya Anda akan diajak menikmati sajian ragam koleksi museum dengan cara yang menyenangkan, jauh dari kesan kuno ataupun antik. Oke, langsung aja. Ini di lantai pertama terdapat ruangan audiovisual yang akan menjelaskan secara menyeluruh tentang Museum Nasional ini. Lalu di lantai pertama juga ada ruang pendidikan zaman klasik, yang di dalamnya terdapat hal menarik berupa diorama yang akan menunjukkan bagaimana sistem edukasi zaman prasejarah, mulai dari perkembangan sosial budaya, iptek, dan kebudayaan. Lalu di lantai kedua terdapat ruangan yang
memamerkan perkembangan sejarah pendidikan Indonesia dari masa ke masa hingga sekarang. Sejarah pendidikan yang dari zaman klasik, masa kolonial penjajahan, masa pergerakan nasional hingga masa reformasi tersaji di ruangan yang berada di lantai 2 ini. Di sana juga terdapat bentuk koleksi seperti display bangunan sekolah, cara belajar mengajar di kelas, peta konsep pendidikan, kurikulum, hingga materi pelajaran ada di sana. Lalu di lantai ketiga terdapat ruangan yang memamerkan sejarah pendidikan dan sejarah guru dimulai dari masa penjajahan hingga reformasi itulah. Di sini juga terdapat dinding puzzle berbentuk balok ya, kalau kita bisa masuk ke dalam juga, yang berbentuk segitiga yang dapat disusun menjadi pelajaran di sekolah. Lalu di lantai keempat, teman-teman juga akan melihat bagaimana perjalanan sejarah Universitas Pendidikan Indonesia mulai dari awal berdiri tahun 1954 sebagai PTPG hingga UPI terkini, bagaimana masa depan ini juga dipamerkan di lantai keempat. Lalu di lantai kelima yang paling atas terdapat area pendukung untuk menjadikan kesan museum ini bisa menjadi tempat belajar yang asik untuk liburan ataupun rekreasi bersama keluarga maupun teman-teman. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Langsung saja ke titik selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Kang Aksal. Dipersilahkan. Ilmi paksa. FPS dulu bener. Ilmi. Oh iya. FPS dulu baru nanti spot session. Oh, Oke. Terima kasih dari Kang Azmi. Oh, ini cukup bagus juga cuacanya hangat gitu. Pagi-pagi sejuk hangat juga ada cerah sama matahari. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Akmal Fadila, saya dari bagian juga dari kreatur. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengenalkan dan juga memperkenalkan gedung dari salah satu fakultas yang ada di UI, yaitu Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial atau yang disingkat dengan FIPS. Nah, FIPS ini namanya tuh semuanya di sini rata-rata outputnya menjadi guru, menjadi tenaga pendidik. Nah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial berdiri pada tahun 1963 ketika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan atau FKIP dan FKIPB B1 dan B2 dan Institut Pendidikan Guru atau IPG digabungkan menjadi Institut Keguruan Ilmu Pendidikan atau yang disingkat dengan IKIP waktu itu. Nah, pada awal berdiri bernama Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial atau FKPS. Nah, ini tampak ke depannya. Nah, FKPS ini yang memiliki beberapa jurusan, yaitu pertamanya Civic Hukum, Sejarah, Antropologi, Geografi, serta Ekonomi. Nah, 3 tahun kemudian nama fakultas ini diubah menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Sosial atau FKIS. Jurusan yang berada di bawah naungan fakultas ini bertambah dengan dipecahnya jurusan ekonomi. Jadi 3 jurusan, yaitu jurusan ekonomi umum, jurusan ekonomi perusahaan, dan jurusan administrasi niaga. Berdasarkan PP nomor 5 tahun 1980 dan juga peraturan pelanggaran 30/1990, nama FKIPS ini diubah menjadi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau FPS sampai sekarang. Nah, ini ya nama gedungnya, Gedung Muhammad Numan Sumantri. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial ini juga termasuk fakultas tertua kedua di UPI ya, setelah FIP atau Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, fakultas yang satu ini khusus untuk kalian yang ingin menjadi guru di pelajaran sosial. Fakultas Ilmu Pendidikan atau Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau FPPS memiliki visi untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan suka yang sosial atau pelajaran sosial bisa mendaftarkan diri gitu untuk calon-calon mahasiswa baru di sini. Tuh. Gedung ini terdiri dari 6 lantai yang dimana tiap lantainya itu memiliki ciri khas berbeda gitu di tiap lantainya itu, tiap tingkatannya mereka itu ada jurusan-jurusan yang berbeda. Nah, sekarang juga
dari FEPS tersendiri, ini tuh fakultas yang memiliki jurusan terbanyak di UPI. Ada yang tahu ini berapa jurusan yang ada di UPI? Di FEPS? Ya, Nggak tahu, betul. Kang. Oh, nggak tahu. Dikirain tahu juga. 13, Kang. 13 atau 14? 13,5. 13,5, oke. Jadi kurang lebih ada 14 untuk sekarang. Ini cukup banyak juga sih. Ditambah lagi dengan prodi atau jurusan pendidikan wisata baru yang dibentuk 2019. Ini menjadi jurusan paling muda, paling bungsu di FEPS sendiri. Sayangnya sekarang kita nggak bisa masuk ke dalam gedung karena masih dalam proses dari pandemi ini. Jadi nggak bisa masuk juga untuk sekarang. Kita jalan-jalan yuk ke belakang juga. Ini dari tampak halaman depan ya. Nah, sekarang kita beranjak menuju ke halaman samping dan juga nanti belakang. Nah, ini depannya ya. Kebetulan sekarang juga sedang melakukan pembangunan yang dimana pembangunan ini akan dibentuknya gedung PPG, di mana UPI sendiri nanti punya gedung PPG sendiri. Jadi nggak perlu untuk ke luar universitas dari UPI. Nah, ini tulisan tuh, Fakultas Pendidikan Pengetahuan Sosial, Faculty of Social Science Education. Oke, kita jalan ke belakang. Nah, kita ke kantin yang dimana biasanya para mahasiswa dan dosen juga suka ke sini gitu. Ya, kebetulan bersih sekarang. Tidak ada meja. Nah, ini tampak dari samping. Akhirnya mahasiswa atau dosen pun beristirahat di sini pada waktu jam kosong ya. Nah, ini dia jalan menuju kantin. Ini ada dua, dari dalam dan juga dari samping, dari luar ya. Nah, kita menuju bagian belakang dari gedung FEPS yang biasanya itu tempat berkumpul para mahasiswa dari FEPS tersebut. Jika diadakannya kerja kelompok ataupun forum dalam kegiatan himpunan-himpunan yang ada di FEPS. Nah, di sini tuh biasanya disebut dengan WTF atau waterfall. Nah, kenapa waterfall? Karena nih, kalau misalkan teman-teman di sini mendengarkan, kayak ada suara air terjun kayak gitu di sini tuh. Makanya disebut dengan waterfall. Nah, ini bagian belakang dari gedung FEPS. Cukup estetik kalau misalkan teman-teman di sini suka dengan estetik kayak gitu. Untuk spot foto bisa juga. Untuk diam dan juga ngobrol gitu. Nah, FEPS ini juga memiliki lapang voli yang dimana lapang tersebut suka digunakan oleh mahasiswa dan dosen ataupun dari petugas-petugas yang ada di FEPS. Biasanya mereka suka berolahraga atau merencanakan mini turnamen sini. Nah, kebetulan ada AA yang sedang bermain voli juga gitu. Di depan, di 6 lantai. Sekarang ada yang lagi main voli kebetulan juga. Nah, lagi main voli. Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan nggak untuk putaran dari gedung FEPS ini? Di depan, di seberang dari atau bagian belakang dari gedung FEPS ini berdekatan dengan gedung bahasa. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke tempat berikutnya, yaitu Sport Center UPI yang akan ditemani oleh Kang Ilmi. Kang Ilmi, bagaimana, siap Kang Ilmi? Siap, Kang Aksalja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi Dian Pratama. Nah, sekarang kita sudah berada di titik terakhir, yaitu Sport Center UPI. Nah, secara umum, Sport Center UPI ini terdapat 6 fasilitas. Pertama, ada gimnasium, terus ada tenis indoor, tenis outdoor, terus ada softball, sport hall, stadion, sama gelanggang kolam renang. Nah, seperti kita lihat, sekarang kita sudah berada di, sebentar,
di gimnasium ya. Gimnasium sebagai pusat kegiatan kelembagaan atau kegiatan mahasiswa seperti penerimaan mahasiswa baru, lalu wisuda. Nah, ini kan pasti seru kan, Mokaku, tapi sayang tahun 2020 sekarang nggak ada Mokaku. Nah, selanjutnya for your information buat teman-teman juga ya, semua sarana prasarana di sini itu sudah berstandar nasional, jadi nggak heran kalau di sini sering dilakukan pelatihan gitu dari atlet-atlet Jabar, terutama atlet UPI juga. Ini selanjutnya ada sport hall, sport center, softball. Nah, softball, lapangan softball. Bukti berstandar nasional karena di sini pernah diadakan Pomnas dan PON Jabar 2016. Lalu selanjutnya di belakang ada gedung sport hall. Nah, di gedung ini di dalamnya terdapat 8 lapangan bulu tangkis, 2 lapangan basket, 2 lapangan keras sama 4 lapangan sepak takraw gitu ya. Di sini tidak hanya diselenggarakan pendidikan doang, tapi juga pembinaan atlet, terus kegiatan olahraga. Di sini juga sering diadakan lomba-lomba olahraga, kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional. Ya karena itu jangan heran ya, karena standarnya nasional. Nah di belakang tuh ya, selanjutnya indah sekali, kita bisa lihat. Bentar, ada stadion UPI. Sebentar. Ini sebentar bisa lihat sport hall seperti ini. Nah, ini dia, kita lihat stadion UPI. Stadion UPI. Nah, jelas nggak teman-teman? Nggak jelas, Kang. Oh, iya soalnya ditutup. Jadi nggak bisa masuk kita kasihan. Coba bisa. Manjat aja, Kang. Ditangkap ya udah. Kita lanjut. Ya ini stadion UPI. Kita lihat rumputnya hijau gitu ya karena cuma sekarang lagi panjang sih rumputnya karena ditutup kan pandemi juga, jadi nggak terurus, ya biarin aja dulu. Nah, stadion UPI ini standar nasional, sering latihan juga oleh tim-tim PON Jabar juga, sepak bola, terus ada trek lari kan gitu, sering atlet itu sering pemanasan juga di sini. Nah, bisa lihat belakang ada tribun, kabarnya bisa menampung sekitar 500 penonton di tribun. Di sini juga kita harus kuat mental ya karena di sini kadang bukan hanya yang olahraga doang gitu, kadang ada yang olahraga jogging gitu bareng doi gitu kan, tapi nggak olahraga gitu kan. Ya kalau bulu tangkis gitu kan enak kita olahraga, ini cuma buat story buat Instagram doang, jalan gitu. Jadi kita harus kuat mental di sini. Nah, lalu titik terakhir di belakang stadion ini sebenarnya ada, cuma agak jauh ya jalannya. Di situ ada gelanggang kolam renang. Nah, di sana itu ya seperti saya bilang tadi berstandar nasional. Jadi bukan hanya pendidikan doang gitu, tapi lomba-lomba renang lah tingkat nasional, kejuaraan tingkat nasional renang sering diadakan di sana. Jadi yang hobi renang juga bisa ke sana gitu, yang hobi-hobi olahraga jogging juga bisa lah ke Sport Center UPI karena di sini benar-benar lihat aja ini adem gitu suasananya. Pagi-pagi kan olahraga gitu bareng pacar gitu kan, kalau punya boleh diajak, tapi jangan numpang story doang. Teman-teman jangan numpang story tolong, banyak yang nggak kuat ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan ke Teteh Anissa sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk akang-akang yang telah menjelaskan beberapa titik di UPI ya.
Baik teman-teman, sekarang kita buka aja yuk. Langsung takutnya ada teman-teman yang mau nanya, silahkan boleh chat di kolom komentar atau bisa open mic langsung. Silahkan teman-teman yang mau bertanya. Kakak, saya mau nanya. Iya boleh. Izin memperkenalkan. Saya Dendi dari SMA Angkasa. Ingin bertanya tentang seputaran Museum Pendidikan ya. Untuk harga tiket masuknya berapa ya, Kak? Boleh mungkin yang ada di sama-sama. Boleh yang mungkin yang ada di Museum Pendidikan boleh menjelaskan berapa tiket masuknya? Silahkan. Untuk tiket masuknya 5.000 aja, Kang. Sangat murah meriah untuk mendapatkan wisata edukasi yang sangat indah dan bagus sekali. Oh, jadi cuma 5.000 aja kita bisa masuk ya? Terus menikmati fasilitas-fasilitas dan juga utilitas yang ada di dalam dari Museum Pendidikan itu ya, Kang? Betul sekali, Kang. Oh iya, baik. Terima kasih. Siap, sama-sama. Ya mungkin ada yang mau bertanya. bertanya lagi. Silahkan. Ya, saya Nurdin dari SD 02 Subuh. Pengen bertanya tentang Isola dong, Kak. Boleh, silahkan. Itu katanya horor ya, Kang. Buat Isola itu ada hantu Belanda. Boleh diceritain nggak sedikit cerita mistis tentang itu? Boleh mungkin yang tahu informasi tentang itu boleh menceritakan. Ya. Iya, sama-sama. Mohon maaf Kang, kalau mau cerita horor bukan ke saya, bingung ceritanya. Oke, mungkin bisa sama saya diceritakan ya tentang apa namanya? Yang kisah-kisah mistis atau horor kayak gitu. Oke. Mungkin waktu itu dari teman-teman sini tahu sendiri kali ya. Bahwasanya ada cerita-cerita horor ataupun mistis di situ yang melekat dengan gedung Isola ini. Yang dimana jika ada perempuan yang di lantai atas di jendela yang terbuka itu biasanya menampakkan diri gitu kepada yang melewat atau yang melihatnya. Nah, konon dari apa cerita yang ada, perempuan tersebut adalah Mbak Reti yang bunuh diri saat ditinggal oleh suaminya Belanda gitu. Jadi ditinggal nikah, kasihan ya. Ditinggal nikah gitu. Untuk ya teman-teman sini kalau misalkan dia tinggal nikah ya jangan sampai kayak gitu ya. Cukup sedih aja, cukup galau, tapi jangan sampai bunuh diri kayak gitu. Nah, mungkin kayak gitu sih. Nah, terus juga ada katanya, kanan juga di sini ada terowongan yang dimana terowongan ini nembus sampai ke Taman Hutan Raya Juanda yang ada di Dago. Nah, kira-kira bisa teman-teman bisa bayangin nggak gimana panjangnya dan gimana dalamnya dari terowongan tersebut yang ada di dalam Isola ini, konon katanya masih mitos atau ya masih cerita-cerita fiktif kayak gitu. Mungkin kayak gitu, kayak Ilmi. Baik, terima kasih. Mungkin karena waktunya tidak banyak, ada satu pertanyaan lagi mungkin yang mau ditanya sama akang-akang atau tete-tete yang ada di sini gitu. Kang Tete, saya mau nanya, Iya boleh. berapa sih masuk biaya ke Dikpar? Biaya masuk ke Dikpar berapa? Saya pengen boleh banget ikut menjawab, Pak. Dikpar. Ya, coba jawab. Silakan. Jadi kalau mau masuk Dikpar, pendapatan orang tuanya tulis saja 100 juta, ntar pasti diterima deh. Amin. Mungkin ada 3 jalur untuk masuk ke Pendidikan Pariwisata. Untuk jurusan-jurusan lain yang ada di UPI juga ada 3 jalur. Yang pertama jalur SNMPTN, itu jalur rapot, rekap rapot. Yang kedua jalur SBMPTN, di mana kita melakukan tes secara nasional bagaimana semua disatukan di Indonesia. Dan itu tergantung keberuntungan dan usaha juga. Terus yang ketiga itu jalur SM atau seleksi mandiri. Nah, dalam seleksi mandiri ini kalian bakal diseleksi secara beda gitu per unitnya, ada peraturan sendiri. Dan juga untuk dalam hal biaya SNM dan juga SBMPTN itu tidak ada uang pangkal atau tidak ada uang di awal, berbeda dengan SM atau seleksi mandiri
Nah, untuk yang lolos dalam seleksi mandiri itu dikenakan uang pangkal. Untuk Dikpar sendiri untuk tahun 2019 kita dikenakan 23 juta. Kalau misalkan 29 kali. 29. Oh, 29 2019. Untuk 2020 kurang tahu berapa ya. Kita ada yang bisa menambahkan gitu. Ya, terima kasih. Cukup, makasih. Baik, Berapa? Udah, lanjut. Baik, karena waktunya tidak banyak ya, kita cukupkan saja sampai sini. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung acara. Kalau begitu, saya selaku moderator pamit undur diri. Saya kembalikan kepada MC, silakan Saudara Maudi. Terima kasih Teteh Anissa. Wow, gimana jalan-jalannya seputar UPI? Tak terasa sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman semuanya yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa menit, Jal? Lumayan, Pak. Tadi mulai jam 7.50-an lah. Sekarang jam? 27. Oh, berarti masih ada kesempatan berapa menit lagi? Karena kan jatahnya tuh 45 menit untuk virtual tour, yang sisanya 15 menit untuk tanya jawab. 8 menit berarti Pak sisanya. Si 8 menit. Oke, silakan yang mau evaluasi. Mungkin ada masukan dari kelompok A1 mungkin. Boleh. Oh, ada satu sini. Secara umum sih udah bagus semuanya. Cuma tadi ada Farhan ada kendala sedikit teknis. Nah, kalau mau wajib baca skrip, bikin aja hanya. Terus kalau mau juga di luar otak untuk latihannya. Kalau buat admin sih udah oke, tadi yang kelamaan di sini. Kelamaan ya, Pak? Tapi bagus. Nge-backup Farhan tadi yang agak Farhan kurang lama tadi deh. Kurang lama ya. Terus tadi Aksal juga bagus. Saya Ilmi nggak lihat tadi lagi di jalan juga. Terus butuh ini nggak? Butuh tanya jawab setiap ending satu sesi subtitik dan lain-lain. Jadi langsung aja tanya jawab 1 maksimal. Kalau enggak sih langsung aja ke misalkan dari Farhan ke Bayu. Kalau kayak gitu kata aku mah kagok sih, Pak. Kagok, iya. Kagok juga sih. Jadi satu sisi itu bisa mengulur waktu, satu sisi juga antar kagok ke teman-teman yang lain. Paling ada sedikit apa ya? Ya kasih aja games lah buat Maudi. Kalau nggak Anissa, kasih games buat anak-anak itu, kasih hadiah GoPay 50.000 kali 2 100, nanti kita udunan. Bisa pakai itu Pak, quizzes kali mungkin nanti kita bikin gitu. Enggak. Oh, nggak usah. Quizzes maksudnya di sini langsung quiznya langsung di sini. Oke, Pak. Coba quizzes. Pak ini bahasa. Oke. Ya udah, nanti tambahnya tinggal quiz. Tinggal nanti bajunya pakai gimana? Pakai baju ini atau baju apa? Pakai jas. Oh, jas. Ya udah. Pakai jas. Berat, cuy. Yang satu kan. Kan dalamnya kaos aja. Jam 11-an. Kalau mau jangan pakai jas, pakai jas boleh. Pakai batik nggak boleh. Tapi sih pakai jasnya nggak apa-apa. Cuma kamu di sini doang. Iya lah, pakai jas doang. Kita pakai jas. Aja soalnya. Oh, mana nanti jalan sampai sini. Ya, Bayu di situ kan. Ini
Ya udah silakan yang lain ada teman. Itu siapa? Enggak, ini 2 device. Gimana gimana? Saudara. Nah, si Rizal gelis sih. Pakai laptop saudara mau pindah device dulu bentar. Saja lah, tak. Mantap, Jal.